1. Integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Di bawah ini bukan faktor pendorong integrasi nasional Indonesia adalah A. Perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama, B. Persamaan nasib dalam sejarah, C. Keinginan bersatu, D. Nasionalisme, E. Etnosentrisme. Jawaban yang benar adalah E. Faktor pendorong integrasi, 1. Adanya persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu, 2. Adanya ideologi nasional Pancasila, 3. Adanya keinginan untuk bersatu, 4. Adanya ancaman dari luar. 2. Kita harus bersyukur pada Tuhan, bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman, meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat. Dalam sejarah Republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar, bahkan pernah terjadi dan hampir membuat bangsa Indonesia terancam disintegrasi bangsa. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa disintegrasi merupakan upaya, A. Pemisahan, B. Penyatuan, C. Penggabungan, D. Pembatasan, E. Peleburan. Jawaban yang benar adalah A. Disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan di mana tidak bersatunya suatu negara, hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, dan ada upaya untuk memisahkan diri dari negara tersebut. Timbulnya disintegrasi bangsa disebabkan oleh konflik-konflik sosial di lingkungan masyarakat seperti pergolakan, konflik antar sara. 3. Setelah kemerdekaan Indonesia terutama setelah pemilu pertama 1955, ada beberapa kelompok yang nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik yang berkaitan dengan ideologi. Di bawah ini adalah ideologi yang pernah menjadi landasan dalam konflik dan pergolakan di Indonesia adalah A. Nasionalisme radikal dan komunis, B. Nasionalisme radikal dan Islam, C. Komunis dan Islam, D. Komunis dan Sosialisme Demokrat, E. Sosialisme Demokrat dan Tradisionalis Jawa. Jawaban yang benar adalah C. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama Islam. 4 kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Termasuk dalam kategori ini adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan A. Ideologi, B. Kepentingan, C. Sistem pemerintahan, D. Nasionalisme, E. Disintegrasi. Jawaban yang benar adalah B. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial, atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. 5. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, salah satunya perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri, yaitu perlawanan dari A. Negara Federal, B. BFO, C. PRRI dan Permesta, D. Andi Aziz, E. RMS. Jawaban yang benar adalah C. PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia
terhadap kebijakan pemerintahan pusat, yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri. 6. Di bawah ini adalah cara penumpasan PKI Madiun. A. Pemerintah mengangkat Kolonel A.H. Nasution Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta. B. Pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel Gatot Subroto. C. TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tantara Divisi Siliwangi. D. Hanya dalam waktu 2 hari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR, PKI. Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Aidit. Jawaban yang benar adalah B. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Operasi penumpasan ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati. 7. Untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan DITII ini maka pemerintah melakukan A. Operasi Terpadu Pagar Betis, B. Operasi Tempur, C. Operasi Siliwangi, D. Gerakan Banteng Negara, E. Operasi Militer TNI pada 3 Februari 1965. Jawaban yang benar adalah A. Operasi Pagar Betis adalah operasi militer Indonesia untuk mengakhiri pemberontakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewiryo. 8. Konsep Nasakom memberikan kekuatan kepada PKI untuk memengaruhi pemerintahan. Pada 27 Agustus 1964, dibentuk Kabinet Dwi Kora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya. PKI selalu menganggap TNI AD sebagai musuh utama. Di bawah ini adalah isu-isu yang dihembuskan oleh PKI untuk menyingkirkan TNI AD. A. Isu Dewan Jenderal, B. Isu Nasakom, C. Isu Dokumen Gilchrist, D. Isu Gerwani, E. Isu Angkatan Kelima. Jawaban yang benar adalah A. G30S PKI bermula dengan disebarkannya isu mengenai Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ialah istilah yang dikemukakan oleh pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden pada hari jadi Angkatan Bersenjata, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1965. 9. Usul pembentukan Angkatan Kelima selain ADA UALAK yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965, diakui memang semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI AD. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro-RRC di Indonesia. Di bawah ini merupakan bagian dari Angkatan Kelima adalah A. Petani bersenjata, B. Anggota PKI bersenjata, C. Simpatisan PKI bersenjata, D. Siswa bersenjata, E. Gerwani bersenjata. Jawaban yang benar adalah A. PKI menuntut pemerintah Indonesia untuk membentuk Angkatan Kelima dengan tujuan untuk mempersenjatai buruh dan petani, menasakomisasi angkatan bersenjata, dan sebagai antisipasi terhadap konfrontasi dengan Malaysia. 10. Dipimpin Letnan Kolonel Untung PKI menculik perwira-perwira AD, kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas, dan dikubur dalam sebuah sumur. Dalam situasi tak menentu itulah operasi penumpasan G30S, PKI dilakukan dengan cepat, di bawah pimpinan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto. Di bawah ini adalah tindakan awal yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto adalah A. Menangkap Kolonel Untung, B. Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, C. Melarang ideologi komunis di Indonesia, D. Menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, E. Mencari keberadaan Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangad. Jawaban yang benar adalah D.
Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. 11. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 ini bertujuan untuk A. Mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, B. Mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian, C. Tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di negara bagian Pasundan, D. Menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror, E. Menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Jawaban yang benar adalah A. Dalam pemberontakannya, Westerling berusaha untuk mengambil hati rakyat agar bisa membantu untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. 12. Pemberontakan Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia, agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas, dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, akan tetapi sebelum tindakan tegas tersebut pemerintah melakukan A. Pertemuan untuk menyelesaikan persoalan, B. Mengutus KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda, yang sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah. C. Ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut, D. Mengutus Dr. Leimena untuk berunding, E. Mengutus Kolonel Alex Kawilarang untuk berunding. Jawaban yang benar adalah C. 13. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang, akan tetapi sebelum tindakan tegas tersebut pemerintah melakukan A. Pertemuan untuk menyelesaikan persoalan, B. Mengutus KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda, yang sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, C. Ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut, D. Mengutus Dr. Leimena untuk berunding, E. Mengutus Kolonel Alex Kawilarang untuk berunding. Jawaban yang benar adalah D. Latar belakang munculnya pemberontakan PRRI, Permesta adalah A. Keinginan untuk mendirikan negara Islam, B. Perbedaan pendapat terkait dasar negara Indonesia, C. Keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat, D. Terjadi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, E. Masuknya paham-paham asing yang menyebabkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang benar adalah C. PRRI Permesta adalah sebuah gerakan yang dilatar belakangi karena adanya ketidakharmonisan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta adanya kesenjangan pembangunan dan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. 15. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dipimpin oleh A. Ibnu Hajar, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fatah, D. Daud Beuro, E. Kahar Muzakar. Jawaban yang benar adalah E. Pemberontakan DITII yang terjadi di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. 16. Di bawah ini yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik sosial adalah A. Berasal dari satu daerah, B. Kesamaan tujuan, C. Perbedaan kepentingan, D. Latar belakang sosial yang sama, E. Kesepakatan tentang nilai dan norma.
Jawaban yang benar adalah C. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, perbedaan antar individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan etnis, perbedaan ras, perbedaan agama. 17. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tokoh ini mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan menggagas pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946 dan merancang perlawanan rakyat Biak, A. Frans Kaisiepo, B. Silas Papar, C. Marten Indi, D. Opu Daeng Risaju, E. Ismail Marzuki. Jawaban yang benar adalah A. Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia yang menuntut penyatuan Nederlands New Guinea ke Negara Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1960, Frans Kaisiepo berupaya agar PEPRA dimenangkan oleh masyarakat yang ingin agar Papua bergabung ke Indonesia. 18. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tokoh ini membentuk Komite Indonesia Merdeka pada 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949. Dan ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia-Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua, A. Frans Kaisiepo, B. Silas Papar, C. Marten Indi, E. Ismail Marzuki, D. Opu Daeng Risaju. Jawaban yang benar adalah B. Silas Papar merupakan pahlawan nasional dari Papua yang melakukan banyak upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan Belanda. Salah satu peran Silas Papar dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia adalah membentuk Komite Indonesia Merdeka. 19. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tokoh ini bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia, menjadi Ketua PSII Palopo pada 1930, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda dan turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan, A. Frans Kaisiepo, B. Silas Papar, C. Marten Indi, D. Opu Daeng Risaju, E. Ismail Marzuki. Jawaban yang benar adalah D. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Syarikat Islam Indonesia. Ia menjabat Ketua PSII pada masa itu, ia merupakan sosok pemimpin wanita yang disukai rakyat dan didengar oleh anggotanya. 20. Tidak sembarangan orang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di bawah ini bukan kriteria yang harus dipenuhi untuk secara resmi mendapat gelar pahlawan nasional adalah A. Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan bangsa. B. Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. C. Telah memimpin dan melakukan perjuangan politik atau untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan bangsa. D. Telah memimpin dan melakukan perjuangan politik atau untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. E. Telah melakukan perjuangan fisik dan mental untuk kemajuan dan kedaulatan negara di segala bidang. Jawaban yang benar adalah E. 21. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan adanya Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk oleh A. Amir Syarifuddin, B. Nyoto, C. D.N. Aidit, D. Amir Fatah, E. Tan Malaka.
Jawaban yang benar adalah A. Front Demokrasi Rakyat atau FDR adalah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang didirikan pada Februari 1948. Pendiri dari Front Demokrasi Rakyat adalah Amir Syarifuddin setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. 22. Pemberontakan DITII Jawa Barat dipicu oleh ketidaksenangan Kartosoewiryo atas disetujuinya hasil perundingan A. Linggarjati, B. Renville, C. Rumroyen, D. KMB, E. Inter Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Pemberontakan DITII berkaitan dengan penolakan Kartosoewiryo terhadap hasil perjanjian Renville, dikarenakan Kartosoewiryo kecewa terhadap perjanjian tersebut yang dianggap melecehkan harkat dan martabat para pejuang kemerdekaan. 23. Gerakan DITII pimpinan Ibnu Hajar terjadi di Provinsi A. Jawa Barat, B. Sulawesi Selatan, C. Kalimantan Selatan, D. Jawa Tengah, E. Aceh. Jawaban yang benar adalah C. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, atau Hadri bin Umar alias Angli. Ibnu Hajar adalah mantan Letnan II TNI yang membelot, dengan cara mendirikan Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. 24 tanggal 18 September 1948, diproklamirkan berdirinya negara Soviet Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI Madiun tersebut dilatar belakangi oleh A. Kekecewaan terhadap isi perundingan Renville, B. Adanya isu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno, C. Pembentukan FDR oleh Amir Syarifuddin yang menjadi oposisi dalam pemerintahan, D. Pembangunan dan alokasi dana yang tidak merata terhadap daerah, E. Kekhawatiran anggota KNIL kehilangan jabatan setelah terbentuknya APRIS. Jawaban yang benar adalah C. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan jatuhnya kabinet, yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kabinet tersebut jatuh karena kekecewaan masyarakat akibat disepakatinya perjanjian Renville, yang membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pasca perjanjian Renville, membuat para golongan sosialis tergusur di pemerintahan. Amir Syarifuddin kemudian membentuk poros oposisi dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat, yang kelak kemudian bersama Musso melakukan pemberontakan PKI di Madiun. 25. Pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia, antara lain, A. Kepemimpinan Soekarno yang otoriter, B. Munculnya gerakan separatisme PRRI, Permesta, C. Program kerja kabinet berjalan stabil, D. Kabinet sering berganti karena dijatuhkan oleh parlemen, E. Diselenggarakannya pemilu I tahun 1955. Jawaban yang benar adalah D. Pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia, kabinet sering berganti karena dijatuhkan oleh parlemen.